teman-teman semua. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya manajemen bagi usaha dan UMKM. Banyak yang bertanya-tanya, pasti manajemen itu apa sih? Penting enggak manajemen bagi usaha kita? Wong kita tidak ada manajemen pun sudah bisa berjalan kok. Lalu manajemen itu apa? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bedah dulu pengertian manajemen. Manajemen sendiri adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi manajemen ini hadir untuk yang pertama itu untuk merencanakan usaha apa yang kita semua akan buat, di mana tempatnya, produk apa yang akan kita buat. Setelah kita merencanakan tersebut, kita melakukan koordinasi, yaitu menentukan kebutuhan apa yang akan kita butuhkan dalam membuat usaha. Contohnya saja, kalau kita membuat usaha cilok, pasti yang kita butuhkan pertama kali bahan-bahan apa saja yang akan kita perlukan. Setelah itu, setelah kebutuhan diperlukan, terus peralatan apa yang akan kita butuhkan, di mana tempat dan lokasinya, di mana kita menentukannya. Jadi itu yang kita butuhkan. Setelah itu terpenuhi, jalan, dan tidak lupa usaha tanpa kontrol itu sama saja. Jadi setelah usahanya jalan harus adanya pengontrolan sumber daya. Hal ini dilakukan apa? Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah usaha tersebut dijalankan sesuai dengan standar yang kita berikan, standar yang kita kelola atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Bagi perusahaan besar, memahami besarnya pentingnya manajemen dalam bisnis, karena mereka itu tak segan-segan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kebutuhan ini. Pasalnya mereka sudah paham dan tahu keberadaan yang sangat esensial dan penting bagi pengembangan bisnisnya. Sebaliknya, bagi pemilik UKM seringkali tak paham apa itu manajemen. Lebih buruknya lagi, mereka kurang perlu memahami apa itu sih manajemen. Alasannya klasik, usaha saya yang dijalankan skala kecil. Padahal besar kecilnya usaha itu bisa masuk dalam manajemen, karena manajemen sendiri ada untuk mengembangkan usaha mereka agar menjadi lebih besar. Manajemen itu penting dalam usaha karena pelaku usaha membutuhkan peraturan yang efektif dan efisien untuk menjalankan usahanya. Untuk mengelola yang ada dalam usahanya harus menggunakan prinsip manajemen. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa manajemen berguna untuk membantu para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat menghindari adanya resiko mendapatkan kerugian dalam usaha tersebut. Untuk selanjutnya ada 5 contoh manajemen yang ada dalam bisnis. Yang pertama itu manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan itu berkaitan dengan pengaturan keluar masuknya dana sehingga tercapai keseimbangan dalam operasional. Dengan kata lain, laporan keuangan sangat penting untuk menjaga keseimbangan bisnis. Jadi dalam usaha itu harus adanya pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan yang cukup mulai dari yang sederhana saja. Akun masuk dan akun keluar. Harus itu dicatat. Karena kita akan tahu apa sih yang kita dapatkan, berapa pendapatan, dan berapa besarnya pengeluaran, sehingga nantinya akan kita tahu berapa sih keuntungan kita.
Cukup dengan secara mendasar dulu. Nanti dengan seiringnya besarnya usaha, nanti akan membuat laporan yang semakin rinci. Pemilik usaha itu harus memahami ilmu akuntansi, karena ilmu akuntansi menjadi dasar yang perlu kita ketahui ketika hendak menjalankan bisnis. Manajemen keuangan yang baik bakal mendorong finansial Anda lebih sehat dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM itu apa sih? Manajemen SDM berfungsi untuk mengatur karyawan dalam sebuah perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien. Gagalnya manajemen SDM akan membuat kekacauan kerja. Salah satu contohnya yaitu seperti karyawan yang suka datang terlambat hingga gagalnya menuntaskan pekerjaan sesuai yang dibebankan. Hal ini kenapa bisa terjadi? Mungkin dalam usaha tersebut belum adanya yang namanya struktur organisasi. Padahal struktur organisasi dalam sebuah usaha atau bisnis itu memiliki posisi yang sangat penting. Karena dalam struktur organisasi kita dapat mengetahui apa sih tugas-tugasnya. Bagian siapa yang bertanggung jawab dalam bisnis tersebut, siapa manajernya, siapa karyawannya. Jadi jika dalam sebuah usaha atau bisnis sudah adanya struktur organisasi, setidaknya karyawan-karyawan tersebut paham akan tugas-tugas yang dibebankannya dan yang akan diselesaikannya. Tujuan dari manajemen SDM sendiri adalah untuk mencapai tujuan perusahaan. SDM itu tidak hanya kita atur, tapi kita juga diberikan pelatihan. Agar apa? Agar mereka lebih terampil dan lebih produktif pekerjaannya. Semakin produktif pekerjaan seorang karyawan akan meningkatkan perkembangan usaha dan bisnis kalian semua. Yang ketiga itu ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu apa sih? Manajemen pemasaran adalah manajemen yang menyangkut perencanaan dan penentuan target serta hasil yang hendak kita capai dalam bidang pemasaran. Sebagus apapun produk kamu, sebaik apapun produk kamu, kalau tidak ada manajemen pemasaran yang baik, sama saja bohong. Karena tanpa ada manajemen pemasaran, konsumen tidak akan tahu bagaimana produkmu itu ada, bagaimana kualitas produkmu ada, dan bagaimana konsumen itu mengenal produk kamu. Manajemen pemasaran perlu ada, yaitu untuk melakukan riset konsumen. Konsumen siapa yang akan kita tentukan, dewasa, muda, atau untuk semua kalangan. Yang kedua itu analisis peluang pasar, apakah kita membangun sebuah usaha di situ berpeluang atau tidak, ramai atau tidak, potensial atau tidak. Yang ketiga yaitu analisis kompetitor. Ada tidaknya kompetitor dengan kita. Kompetitor bisa kompetitor sejenis maupun kompetitor yang tidak sejenis. Hingga kita menentukan strategi agar produk kita lebih terkenal dan agar produk kita semakin kenal di semua masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu agar produk dikenal oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan produk kita. Yang keempat itu ada manajemen produksi. Salah satu elemen utama dalam bisnis adalah produk yang akan dijual. Jika berbicara tentang produk, berarti kamu sedang berbicara tentang kualitas. Sebagus apapun pemasaran kamu yang Anda lakukan, tanpa adanya produk yang berkualitas, tanpa produk yang menghasilkan kualitas terbaik dan memiliki keunggulan komentar, itu sama saja Anda membohongi konsumen. Bisnis tak terkecuali usaha mikro,
wajib menjaga kualitas produknya secara konsisten. UMKM bahkan perlu melakukan standarisasi produk yang dihasilkan. Hal ini agar mutu produk dapat terjaga. Standarisasi produk itu kita membuat sebuah standar pemilihan produk itu yang bagaimana, kualitas bahan baku yang akan kita buat itu baik atau tidak, kualitas kebersihan lingkungan dalam pembuatannya itu kita bersih atau tidak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen yang membeli produk. Yang kelima yaitu manajemen risiko. Dunia bisnis adalah dunia yang akrab dengan risiko kegagalan. Kamu tak bisa menghilangkan sepenuhnya resiko tersebut, tetapi dapat memetakan resiko sehingga mendapatkan solusi untuk mengatasinya. Manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari resiko kerugian. Manajemen risiko ini dapat menekankan risiko kerugian perusahaan. Tak sebatas itu, manajemen risiko ini bisa berarti kerja antar individu untuk melakukan identifikasi serta pencegahan berbagai jenis risiko yang akan menjadi fokus perusahaan. Dalam sebuah pengusaha itu tidak hanya memikirkan produk apa yang akan dibuatnya, bagaimana kita menjalankannya, tapi juga memikirkan resiko apa sih yang akan kita hadapi jika produk atau usaha kita itu dijalankan. Contohnya saja pengusaha itu sedang tertimpa piutang yang tidak tertagih. Terus adanya kecelakaan kerja karyawannya. Dan lagi ada kesalahan pengelolaan baku dan masih banyak lagi. Hal tersebut harus dipikirkan dan dicarikan solusinya agar apa? Kedepannya usaha tersebut tidak mengalami kerugian jika hal ini terjadi. Potensi manajemen bagi pengembangan usaha itu apa saja? Yang pertama, manajemen dalam memanfaatkan media sosial. Ini merupakan salah satu cara sederhana untuk mengembangkan bisnis atau usaha Anda. Dengan menggunakan media sosial sebagai strategi pertumbuhan bisnis, di era digital ini, peran jejaring sosial ini sangatlah penting. Karena apa? Hampir setiap orang memiliki jaring sosial, sehingga ini menjadi peluang Anda untuk mendapatkan pelanggan yang akan semakin tinggi. Apalagi media sosial bisa digunakan siapa saja secara gratis. Sehingga Anda bisa beriklan dengan membuat profil semenarik mungkin agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk. Jika Anda ingin menjangkau pasar yang lebih luas, Anda bisa gunakan fitur media sosial advertising untuk mempromosikan bisnis Anda. Tentunya fitur ini mempunyai fitur berbayar. Jadi Anda harus siap mengeluarkan sejumlah budget untuk promosi. Dan Anda harus ingat, Anda harus melakukan budget itu tidak terlalu besar dari apa yang akan Anda dapatkan. Jadi pintar-pintarlah Anda melakukan perencanaan dalam promosi lewat media sosial yang berbayar. Yang kedua, lakukan inovasi secara berkala. Pelanggan cenderung bosan dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satu strategi pengembangan usaha yang dapat Anda terapkan adalah mempertahankan pelanggan. Nah, bagaimana sih caranya? Pasti itu bertanya-tanya. Dengan melakukan inovasi pada bisnis Anda. Ini adalah hal yang penting untuk dilakukan, apalagi jika
usaha Anda memiliki banyak pesaing. Biasanya, industri memiliki tren tersendiri. Sebagai pemilik usaha, Anda harus memperhatikan tren konsumen dan mencoba berinovasi pada produk Anda. Kembangkan bisnis Anda dengan inovasi baru dengan tetap menjaga kualitas produk pelanggan dan tetap setia pada usaha Anda. Yang ketiga yaitu kenali pesaing bisnis Anda. Wajar jika ada pesaing dalam bisnis. Mungkin ada puluhan, bahkan ribuan perusahaan yang memiliki produk usaha yang sama dengan produk yang Anda pasarkan sekarang. Saat menjalankan usaha, Anda perlu mengetahui siapa pesaing Anda, serta kekuatan dan kelemahan bisnis pesaing Anda. Persaingan dalam bisnis ada hal yang wajar, maka Anda perlu memiliki sesuatu yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor agar Anda dapat terus berkembang. Anda dapat memanfaatkan kelemahan pesaing bisnis Anda. Contohnya saja, jika kelemahan pesaing Anda ada pelayanan yang kurang memuaskan, buatlah bisnis Anda ini memiliki pelayanan yang memuaskan. Bahkan memberikan garansi yang lebih jika konsumen itu tidak puas dengan pelayanan Anda. Yang keempat yaitu menggunakan dana pinjaman untuk usaha. Menggunakan modal pinjaman adalah strategi bisnis yang agak rumit untuk diterapkan dalam bisnis. Jika Anda tidak berhati-hati dalam menggunakan pinjaman, kemudian besar kebangkrutan bisa saja muncul. Namun, jika modal usaha yang terbatas menjadi penghambat usaha Anda, hal ini bisa menjadi pertimbangannya. Untuk mendapatkan pinjaman, Anda bisa mengajukannya ke bank. Namun, beberapa syarat cukup sulit untuk dipenuhinya. Saat ini ada banyak cara untuk mendapatkan pinjaman. Gunakan uang tersebut untuk masalah prioritas seperti penambahan peralatan produksi atau penambahan cabang di lokasi baru. Yang kelima yaitu memilih lokasi yang tepat. Meskipun banyak UMKM yang beralih ke digital, hal ini tidak kalah untuk UMKM yang masih memiliki toko fisik. Bagi usaha kecil dan menengah, memiliki toko fisik, lokasi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mengembangkan usaha. Dengan strategi positioning, tentunya akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Pilihlah lokasi yang mudah terjangkau pelanggan, namun juga dekat lokasi bahan baku. Jika Anda memiliki lokasi yang mudah diakses, pelanggan Anda dapat menemukan bisnis Anda dengan lebih mudah dan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pelanggan baru. Yang keenam yaitu memperluas jaringan. Perluasan jaringan dapat dilakukan dengan perluas pemasaran. Anda dapat membuka saluran pemasaran baru atau membuat cabang baru. Jika Anda memiliki toko offline, Anda bisa mencoba cara baru pemasaran online dan sebaliknya. Jika diberi iklan di satu platform tidak cukup menguntungkan, coba platform lain yang lebih efektif. Perluasan ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan pasokan material dan produksi. Contoh, lain perluasan jaringan adalah meningkatkan hubungan bisnis. Bangun jaringan Anda dengan mengenal banyak orang, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik karena suatu hari Anda mungkin membutuhkan bantuan mereka. Yang ketujuh yaitu tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara menyeluruh, baik sumber daya produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya produk
dicapai dengan memperhatikan penggunaan bahan baku dan proses yang diterapkan untuk membuat suatu barang atau produk. Semakin baik sumber daya yang digunakan, semakin tinggi kualitas produk yang akan dihasilkan. Dalam hal sumber daya manusia, langkah awal yang bisa dilakukan yaitu dengan memilih tim dan karyawan yang handal. Lihat bagaimana tim dan karyawan Anda bekerja atau saat berhadapan dengan konsumen, melayani pelanggan dengan sikap yang ramah, produk berkualitas ditambah dengan pelayanan yang baik pasti akan menambahkan konsumen untuk mencoba kembali di lain waktu. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pelayanan konsumen. Sehingga jika sumber daya manusia berjalan dengan baik, pelayanan pelanggan juga merupakan aspek penting yang harus Anda perhatikan. Poin ini penting. Karena apa? Pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik membuat mereka terus terlibat dalam merek atau produk dagang Anda. Tidak heran jika pelayanan pelanggan berkualitas tinggi harus diperhatikan. Jika banyak perubahan yang perlu dilakukan, manfaatkan dunia digital untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Berikan pembaruan tentang produk atau layanan Anda, plus berikan kesan yang baik dengan sikap yang ramah terhadap pelayanan. Menjawab pertanyaan konsumen, memberikan solusi, dan menawarkan bantuan. Selain itu, Anda juga harus bisa mengedukasi konsumen dengan baik. Ada kata-kata dari Paul Honken yang mengatakan manajemen yang baik adalah seni membuat masalah menjadi lebih menarik dan pemecahannya begitu konstruktif sehingga setiap orang ingin bekerja dan menangnya. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Didit. Pak Adit, manajemen itu harus ada sebelum usaha dimulai atau dibuat setelah usaha berjalan? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini tadi sudah disampaikan sih. Usaha itu harus ada sebelum usahanya itu dimulai. Karena apa? Kita maju dari pengertian manajemen. Manajemen sendiri adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, pengkoordinasian, dan pengakuan pengontrolan agar usaha tersebut berjalan dengan efisien. Jadi usaha ini harus ada sebelum usaha ini ada. Itu saat ada pemikiran bagaimana sih usaha yang akan kita jalankan. Di situ sudah mulai yang namanya adanya sebuah pengertian yang pertama yaitu perencanaan. Merencanakan usaha apa yang kita buat, bagaimana kita akan melaksananya, dan bahan-bahan apa yang akan kita butuhkan. Jadi manajemen itu sendiri adalah manajemen yang akan dimulai saat kita memulai usahanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Torik. Kak, saya punya usaha es teh cup ini yang baru viral di pinggir jalan. Manajemen pemasaran yang harus saya miliki, soalnya saya kalau jualan es teh yang hanya menunggu orang lewat saja dan tidak ada pemasaran lain yang dilakukan. Oke, pertanyaan dari Kak Torik ini mempunyai usaha yang baru viral sekarang ini, yaitu usaha es teh cup. Nah, dalam usaha ini Bapak Torik ini bisa menggunakan media sosial untuk melakukan pemasarannya. Dengan apa? Kita bisa melakukan lewat bekerjasama dengan lewat GoFood, Gojek. Nah, kita bisa menggunakan
media sosial tersebut agar memudahkan pelanggan atau konsumen kita tidak perlu datang ke tempat kita berjualan. Cukup menggunakan aplikasi Gojek atau GoFood, nantinya produk tersebut akan diantar GoFood atau Gojek itu ke tempat Anda tinggal. Jadi konsumen itu tidak merasa kecapean, tidak merasa putus asa. Kenapa harus datang ke sana? Kita bisa menggunakan media sosial, contohnya Gojek atau GoFood, untuk mengirimkan produk Anda ke tempat konsumen Anda. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Rahmat Saryadi. Kak, saya memiliki usaha jualan online baju second secara online. Bagaimana cara saya mengatur manajemen usaha saya, terutama karena banyak sekali yang saya miliki sampai saya tidak tahu berapa jumlah persediaan yang saya miliki, hingga sering kali menimbulkan masalah kirim. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya tanya, kakak memiliki usaha online baju second. Pertanyaannya gampang, apakah kakak juga memakai baju second tersebut atau memakai produk baru? Gimana pelanggan Anda akan membeli baju Anda atau produk second Anda jika Anda sendiri tidak bisa mempromosikan untuk pada diri Anda sendiri? Jika Anda tidak bisa atau tidak mampu pakai produk Anda, bagaimana konsumen akan membeli produk Anda? Setelah itu, untuk menjalankan usaha tersebut, lakukan manajemen persediaan. Bagaimana kebutuhan berapa yang Anda miliki, berapa yang Anda jual, itu bisa Anda data. Oh, dalam 1 bulan atau 1 minggu lah, Anda bisa menjual 1000 produk. Maka produk yang Anda berikan atau yang Anda sediakan itu tidak lebih atau sama 1000, yang lebih-lebih 1 atau 2 biji. Hal tersebut agar mengatasi apa? Mengatasi jika terlalu banyaknya persediaan produk. Oh, ini ada tanggapan lagi dari Didit AP. Berarti secara tidak sadar para UMKM sudah mulai manajemen ya Kak. Kak, bagaimana sih untuk menentukan struktur organisasi yang tepat? Oke, untuk menentukan organisasi yang tepat, itu kita bisa mulai dengan menentukan siapa yang pengelolanya. Menentukan pengelola ini apakah dikelola sendiri atau kita mengutus karyawan untuk mengelolanya. Jika kita mengutus untuk karyawan untuk mengelolanya, kita harus benar-benar menempatkan karyawan itu yang potensial, yang bisa mengatasi. Dua, yaitu kita harus tahu bagaimana track record karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut memiliki atau memiliki kesalahan dalam suatu dulunya, agar apa? Kita tahu jika usaha kita dijalankan dia, apakah ada kemungkinan untuk berbuat yang kita tidak inginkan. Terus yang terakhir itu kita harus benar-benar mengetahui dan mengenal baik pada yang akan kita tetapkan dalam struktur organisasi tersebut. Apakah dia benar-benar tahu, apakah dia benar-benar mampu, dan apakah dia benar-benar potensial untuk menempatkan diri tersebut. Jangan menempatkan seorang yang agar supaya atau kenal baik dengan kita, atau bisa dikatakan dekat dengan kita, bahkan sebenarnya dia belum potensial atau belum cocok dengan potensi dan kedudukan tersebut. Hal ini jika dilakukan itu akan menjadi bencana dalam usaha Anda, karena jika menempatkan seorang tidak dalam potensinya atau tidak pada tempatnya, akan membuat produktivitas karya tersebut menurun.
Cukup sekian untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.